Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali kita bersekutu dalam ibadah persekutuan doa Jumat. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera selalu ada di dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah Jumat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkau yang selalu hadir, berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada malam ini, dengan penuh ucap syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya mengingat segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua. Dalam persekutuan ini, kami mohon biarlah Engkau hadir menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami. Kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah sabda-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Dan biarlah persekutuan ini berada dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita bersepakat untuk meminta rahmat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, melalui persekutuan ini, melalui pembacaan firman dan pengajaran, kami semakin mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah pada hati kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 7. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allah. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukanlah korban bakaranmu tetap ada di hadapanmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Biarlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap merasakan kasih Tuhan walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami situasi yang kurang baik. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita berbicara mengenai sebuah persembahan yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata persembahan? Ada yang mengatakan bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada gereja, misalnya kolekte, persembahan syukur, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa persembahan adalah sebuah bentuk syukur atas berkat Tuhan yang sudah diberi, yang bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara, misalnya melalui pelayanan, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita merenungkan apa itu persembahan yang baik dan benar.
Bukan. Nah, berbicara mengenai persembahan yang baik dan benar, ada banyak orang beranggapan bahwa persembahan dalam jumlah yang besar itu lebih baik daripada persembahan yang jumlahnya sedikit. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa ketika kita memberi banyak, maka Tuhan akan berkenan lebih banyak. Tapi ketika kita persembahannya sedikit, wah Tuhan mungkin pilih-pilih, nggak tahu. Nah, anggapan-anggapan inilah yang membuat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu bisa dalam tanda kutip dibeli. Tuhan, hari ini saya sudah kasih persembahan sekian. Tuhan, hari ini saya sudah memberikan sekian banyak. Tuhan, hari ini sudah pelayanan dari pagi sampai sore. Tolonglah Tuhan, kabulkanlah bla bla. Ya, sedikit dari jemaat gereja, dari orang-orang Kristen memiliki pemikiran seperti itu. Hal ini kurang tepat. Dan pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya persembahan yang baik dan benar itu seperti apa? Apakah persembahan yang baik itu adalah berbicara mengenai jumlah, semakin banyak semakin baik, atau seperti apa gitu ya? Dan bacaan hari ini akan menolong kita untuk merenungkannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Mazmur yang kita baca tadi, penulis Mazmur menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu sering memberikan korban bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan, itu hanya sebagai sebuah rutinitas gitu. Dan itu selain itu mereka juga memberi persembahan korban bakaran dengan motivasi yang salah. Motivasi mereka memberi persembahan itu agar Tuhan itu melupakan dosa mereka. Jadi mereka itu memiliki anggapan bahwa ketika mereka sudah memberikan persembahan yang banyak, Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Tuhan akan melupakan dosa mereka. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa yang bandel ya Bapak Ibu. Mereka berharap bahwa Tuhan dapat dibuat berkenan, Tuhan dapat menurut gitu ya, Tuhan dapat dibuat berkenan dengan sogokan persembahan bakaran itu, korban bakaran. Namun bermazmur justru mengcounter, melawan pandangan itu dan mengatakan bahwa seisi bumi adalah milik Tuhan, sehingga pemberian apapun tidak akan bisa membeli kehendak Allah. Pemazmur ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh pemberian manusia. Segala binatang, tadi digambarkan segala binatang, segala hewan, seluruhnya berada di dalam Allah, milik Allah. Tetapi pemazmur justru mengatakan bahwa justru Allah menginginkan kesungguhan hati bangsa Israel ketika beribadah. Allah tidak menginginkan atau bahkan Allah tidak butuh persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi Allah menginginkan bagaimana bangsa Israel itu dapat selalu bersandar, selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan mengupayakan ibadah yang sejati. Melalui bacaan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa persembahan yang Allah inginkan bukan berbicara mengenai jumlahnya, bukan persembahan yang berjumlah banyak, tetapi sebuah ibadah yang sejati. Persembahan yang sejati bukan hanya berbicara seberapa banyak, seberapa sering kita memberikan persembahan kepada gereja, bukan seberapa sering, seberapa banyak kita memberikan pada saat pengumpulan persembahan, tetapi bagaimana kesungguhan hati kita di dalam kita beribadah. Nah, umat yang dikasihi Allah berbicara mengenai ibadah tidak hanya terpenjara pada persekutuan kita saja. Ibadah bukan hanya terpenjara pada ibadah umum hari Minggu, tetapi ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berpengharapan, bagaimana kita mendengar suaranya, bagaimana kita beriman, bersuka cita di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya, bagaimana kita dapat mewujudkan ibadah yang sejati, mewujudkan hidup yang penuh berpengharapan, penuh iman, penuh syukur, penuh sukacita. Nah, saudara-saudara, ibadah yang sejati gitu ya, sebagai sebuah persembahan kita kepada Allah tidak hanya berbicara mengenai seberapa banyak kolekte, tapi bagaimana kehidupan kita dapat dipakai oleh Tuhan demi kebaikan bersama.
Ibadah sejati itu bagaimana kita memberikan kepada Tuhan dengan tulus, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita peduli satu terhadap yang lainnya dan melayani mereka yang membutuhkan. Dan pada masa ini, pada masa yang murung ini, banyak di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang merindukan sapaan, merindukan sentuhan kasih Allah. Kita bisa mengupayakan melalui itu semua dengan menanyakan kabar, memedulikan kesehatan mereka, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kita dapat mewujudkan sebuah ibadah yang sejati melalui setiap kepedulian yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ibadah yang sejati bukan hanya dengan kita hanya prihatin saja, Tuhan, teman saya sedang dalam kesusahan, titik, tanpa aksi. Bukan, ibadah sejati bukan hanya dengan kita berdoa saja lalu tanpa aksi, tetapi ibadah yang sejati juga kita berdoa dan kita menghidupi doa kita, kita peduli, kita mengasihi sesama kita. Nah, itulah ibadah yang sejati. Itu merupakan sebuah bentuk persembahan pada Tuhan. Maka dari itu berilah apa yang terbaik sebagai persembahan yang sejati, sebagai ibadah, dengan mengupayakan ibadah yang berkenan, mengupayakan kehidupan yang selalu bersyukur dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus.